Hai Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Brigita Laura Lolongan dengan NIM 2009086009 dari Prodi Teknik Geologi Universitas Mula Warman tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari klasifikasi dan sel pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Ini dia penjelasannya. Halo Sobat Biologi, kembali lagi di sini bersama saya Brigita Laura Lolongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan taksonomi pada kuman. Lalu untuk klasifikasi dan determinasi pada kuman, menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kingdom, divisio, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Yang pertama itu ada kingdom. Apa itu kingdom? Kingdom merupakan seluruh organisme dalam suatu sekelompok terbesar. Yang kedua itu ada divisio. Apa itu divisio? Divisio merupakan sekelompok kelas yang berkerabat. Yang ketiga ada kelas, yaitu merupakan sekelompok ordo yang serupa. Yang keempat itu ada ordo. Apa itu ordo? Ordo merupakan sekelompok famili yang serupa, biasanya berakhiran ales. Lalu ada familia. Apa itu familia? Familia merupakan sekelompok genus yang serupa, biasanya berakhiran aceae. Lalu ada genus. Genus merupakan sekelompok spesies yang serupa. Yang terakhir itu ada spesies. Spesies merupakan sekelompok organisme yang berkerabat yang individu-individunya di dalam kelompok itu sendiri. Dari kingdom, divisio, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies, semakin ke bawah itu semakin banyak persamaannya. Lalu, klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa, satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme-organisme tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sel. Apa itu sel? Jadi setiap organisme itu tersusun atas sel. Bisa dibilang sel itu merupakan suatu ruangan kecil yang dikelilingi oleh membran dan berisi cairan atau larutan kimia yang pekat. Jadi sel itu merupakan unit dasar dari kehidupan. Jadi unit sel itu dapat tumbuh dan menggandakan diri menghasilkan sel baru. Lalu ada sejarah dari Robert Hooke, Felix Durkheim, Johannes Max, Theodor Matthias, Robert, dan Rudolf. Yaitu Robert Hooke ini merupakan ilmuwan Inggris yang pertama kali menemukan istilah sel dalam penelitian tentang sel gabus. Yaitu sel adalah ruang-ruang kosong yang dibatasi oleh dinding. Lalu ada dari Felix, yaitu biologi asal Prancis yang meneliti beberapa sel hidup dan menemukan isi dalam rongga yang disebut sarkot. Yang ketiga itu ada dari Johannes, dia melihat ada cairan dalam sel, kemudian cairan itu diberi nama protoplasma, mengubah nama sarkot tersebut menjadi protoplasma. Yang keempat ada Max. Dia mengemukakan protoplasma merupakan dasar fisik dari kehidupan, serta melahirkan dari beberapa teori sel. Antara lain, yang pertama itu sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Yang ketiga, sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Dan yang terakhir ada sel merupakan unit hereditas. Lalu di sini ada Theodor, yaitu zoologi asal Jerman, meneliti tentang sel-sel hewan. Ia menemukan bahwa satuan terkecil dari tubuh hewan adalah sel. Lalu ada Matthias, yaitu botani asal Jerman, meneliti tentang sel tumbuhan, mengamati tubuh tumbuhan. Ia menemukan banyak sel yang menyusun tubuh dari tumbuhan. Lalu ada Robert, yaitu biologi asal Skotlandia. Brown mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung-apung.
dalam sel yang kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. Lalu yang terakhir ini ada Rudolf. Rudolf mengumumkan sel berasal dari sel atau omnis cellula. Di sini ada pengertian dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Mari kita teliti. Apa itu sel prokariotik? Yaitu sel yang tidak memiliki membran inti sehingga materi genetik tersebut berupa DNA bercampur dengan plasma sel. Di sini ada contoh dari gambar prokariotik. Lalu ada sel eukariotik. Apa itu sel eukariotik? Yaitu sel yang sudah memiliki membran inti sehingga materi genetik tersebut berupa DNA dan organel tersimpan pada sitoplasma. Di sini ada tabel perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa saja perbedaan itu? Yang pertama itu ada contoh organismenya. Contoh organisme dari prokariot ini seperti bakteri dan gagang hijau. Lalu, contoh organisme dari eukariot sendiri itu ada protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Ukuran sel dari prokariot itu umumnya 1-10 mikrometer, sedangkan eukariot itu umumnya 5-100 mikrometer. Metabolisme dari prokariot itu anaerob dan aerob, sedangkan eukariot itu aerob. Apa itu anaerob? Anaerob itu tidak membutuhkan oksigen, sedangkan aerob itu membutuhkan oksigen. Lalu ada organel. Organel dari prokariot itu sedikit atau bisa dibilang tidak ada. Sedangkan organel dari eukariot itu seperti nukleus, mitokondria, kloroplas, dan RE. Lalu ada DNA. Prokariot itu sirkular dalam sitoplasma. Lalu eukariot itu sangat panjang dan terdapat di dalam inti. Lalu ada RNA dan protein, yaitu dari prokariot sendiri itu disintesis pada beberapa kompartemen. Sedangkan eukariot itu sintesis RNA yang terjadi di dalam nukleus. Lalu protein disintesis dalam sitoplasma. Lalu ada perbedaan dari sitoplasma terhadap prokariot dan eukariot. Dari prokariot sendiri itu tidak ada sitoskeleton. Sedangkan eukariot itu ada sitoplaston yang tersusun atas filam and protein. Pembelahan sel dari prokariot yaitu kromosomnya memisahkan diri oleh adanya pemisahan membran plasma. Sedangkan eukariot itu kromosomnya memisah melalui gelendong pembelahan. Lalu ada organisasi seluler. Prokariot itu umumnya uniseluler, sedangkan eukariot itu umumnya multiseluler. Di sini ada struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Di sini masing-masing dari struktur sel hewan itu ada seperti badan Golgi, lisosom, sentriol, sitoplasma, vesikel sekresi, lalu ada flagellum, mitokondria, peroksisom, sitokleton, ribosom bebas, dan membran sel. Lalu di dalam nukleusnya itu terdapat polinukleus, selubung nukleus, kromatin, dan nukleus. Lalu di sini ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan tersebut terdapat sitoskeleton, lalu ada vesikel bermembran, ada retikulus endoplasma halus, ada ribosom, ada retikulum endoplasma kasar, ada badan Golgi, ada vesikel Golgi, ada sitoplasma, ada peroksisom, mitokondria, lalu ada vakuola dan kloroplas. Lalu di struktur sel tumbuhan lagi ada dinding sel, membran sel, dan plasmodemata.
Di dalam nukleus itu terdapat polinukleus, selubung nukleus, dan nukleus. Lalu di sini ada pengertian dari membran sel dan fungsinya. Oke. Jadi, membran sel itu berfungsi sebagai reseptor, seperti glikoprotein. Glikoprotein ini merupakan bagian dari membran sel yang tersusun atas karbohidrat dan protein. Selain itu, pada membran plasma terdapat glikolipid yang tersusun atas karbohidrat dan lemak. Lalu di sini ada vakuola. Di sini ada vakuola tengah. Vakuola tengah itu merupakan keseimbangan air, sel, dan menyimpan bahan sisa. Itu fungsi dari vakuola tengah. Lalu ada vakuola kontratil. Fungsinya sebagai osmoregulator. Lalu ada vakuola makanan. Vakuola makanan ini berfungsi untuk mencerna makanan. Lalu ada fungsi dari mitokondria. Yang pertama itu membentuk ATP atau adenosin trisofat. Lalu yang kedua itu tempat berlangsungnya respirasi sel. Yang ketiga menghasilkan protein untuk oksidasi. Lalu melakukan oksidasi fosforilasi, yang terakhir melakukan oksidasi asam amino. Lalu ada fungsi dari sitoplasma, yaitu cairan bening seperti gel yang mengisi ruang dalam sel. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Ingat saja, sitoplasma itu tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Sitoplasma tersebut terdapat di dalam sel di luar nukleus, yaitu terdiri atas sitosol, yaitu cairan sitoplasma yang tersusun atas air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, glukosa, ion-ion, dan berbagai macam organel lainnya. Misalnya, seperti ribosom dan mitokondria. Lalu di sini ada plasmodesmata. Fungsi dari plasmodesmata sendiri yaitu menghubungkan ruang sitoplasmik dengan saluran khusus yang memungkinkan pergerakan antara air. Lalu berbagai nutrisi dan molekul lainnya. Lalu di sini ada fungsi dari ribosom. Ribosom itu sendiri berperan penting dalam proses pembentukan protein. Di sini ada fungsi badan Golgi, terutama dalam pengolahan protein yang baru disintesis dan menambahkan molekul glukosa ketika proses sintesis glikoprotein. Lalu di sini ada dinding sel. Fungsi dinding sel itu sendiri yaitu melindungi sitoplasma dan membran sitoplasma. Pada beberapa sel tumbuhan, sel yang satu dengan sel yang lainnya dihubungkan dengan plasmodesmata. Lalu ada RE atau yang disebut dengan retikulum endoplasma. Terbagi menjadi dua, ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsi dari yang kasar merupakan penghasil protein yang disekresikan sel-sel kelenjar pencernaan. Lalu diangkut protein ke retikulum endoplasma halus atau badan Golgi. Lalu di retikulum endoplasma halus untuk membentuk selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Pada sel hewan menghasilkan dan mengedarkan steroid ke testis dan ovarium. Pada sel hati ini menawarkan racun, dan pada otot lurik terlibat dalam transportasi ion kalsium. Lalu ada sintesis lipid, glikogen, dan persenyawaan steroid. Lalu retikulum endoplasma ini bisa membentuk lisosom dan vesikula.
Lalu di sini ada nukleus atau yang biasa disebut dengan inti sel. Nukleus terlibat dalam pembentukan ribosom, suatu sel yang berperan dalam pembentukan protein. Nukleus mengatur sintetis protein dalam sitoplasma dengan mengirimkan pesan genetik dalam bentuk ribonucleic acid atau yang disebut dengan RNA. Lalu di sini ada plastida. Apa itu plastida? Ya, pertama itu ada lamela atau biasa disebut dengan stroma yang terlipat berpasangan. Lalu ada tilakoid, yaitu lamela yang membesar sehingga terbentuk gelembung pipi terbentuk membran. Lalu ada granum atau yang biasa disebut dengan tumpukan tilakoid. Lalu di sini ada peroksisom yang juga berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat dan dalam perubahan purin dalam sel tersebut menghasilkan enzim katalase yang menguraikan H2O2 menjadi H2O ditambah O2. Lalu di sini ada mikrotubulus yang berperan dalam pembelahan sel dan berguna sebagai yang pertama itu ada mengerahkan gerakan-gerakan komponen sel. Yang kedua, ada mempertahankan bentuk sel. Yang ketiga, membantu pembelahan sel secara mitosis. Yang keempat, menggerakkan beberapa organel menarik. Lalu, menarik kromosom atau kromatid saat pembelahan sel. Lalu di sini ada pengertian lisosom. Lisosom tersebut mengandung berbagai macam enzim yang mampu melakukan hidrolisis makromolekul seperti polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein di dalam sel. Lalu, lisosom itu juga berperan penting untuk menghancurkan sel-sel yang tidak berfungsi lagi. Lalu, di sini ada perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Bisa dilihat, sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel dari selulosa. Sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding sel, hanya selaput sel saja atau yang biasa disebut dengan membran plasma. Lalu, sel tumbuhan ini mempunyai kloroplas, sedangkan hewan tidak mempunyai kloroplas. Sel tumbuhan itu ukurannya vakuola besar, sedangkan sel hewan ukuran vakuolanya kecil. Sel tumbuhan, batas selnya tebal atau yang biasa disebut dengan dinding sel. Sedangkan sel hewan, batas selnya tipis atau membran plasma. Sel tumbuhan itu bentuknya tetap, sedangkan sel hewan bentuknya tidak tetap. Ikhtisar struktur sel. Translate by Vira Riza. Sel adalah unit fungsi terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi tidak terkandung di dalam inti sel. Sel prokariotik akan selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik.
DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan, dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, yang kadang-kadang disekat dengan Re. Ada dua jenis Re. Re kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan Re halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, yang kadang-kadang disebut dengan badan Golgi, akan menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur base seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tumbuhan, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang akan memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen, seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus, yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme, seperti tumbuhan yang fotoautotropik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.